yang lain yang paling penting menurut saya adalah visualisasi data. Kenapa data ini penting? Karena angka itu abstrak. Angka itu abstrak. Jadi sebagian kecil orang yang mampu memahami angka secara baik. Oke. Sebagian besar orang dia tuh lebih mudah memahami data melalui proses yang namanya visualisasi. Oke, bagaimana cara kita memvisualisasi data? Ada banyak cara-cara yang standar. Oke. Oke, yang pertama kita gunakan oke, oke, jadi presentasi data ini penting kita lakukan untuk kita bisa mengorganisasikan data sehingga pesan yang ingin disampaikan itu jelas, efektif dan tepat. Oke, itu dia motivasinya. Jadi grafik yang umum ini kalian belajar caranya. Nanti saya share file Excel-nya. Itu ada namanya pie chart. Pie itu dia makanan kayak pizza itu. Jadi dia pie itu kayak gini. Biasanya dipakai untuk dessert kalau kalau kita di Eropa. Nah, itu biasanya kue-kue yang manis. Kue-kue yang manis kayak terang bulan gitu. Nah, dipotong-potong seperti ini, seperti ini. Jadi misalkan di sini ada 16 orang ya, dibagi jadi 16 pie-nya, masing-masing dapat satu potong ya. Nah, itu pie chart. Bar graph itu bahasa Indonesia mungkin diagram batang mungkin. Saya kurang kurang paham. Terus ada namanya time chart, ada namanya histogram dan ada namanya box plot. Nah, ini adalah standar dari grafik atau chart yang biasa dipakai untuk memvisualisasi data statistik. So, terus selanjutnya pie chart itu seperti apa? Pie chart itu seperti ini, seperti pie chart. Oke. Nah, kita pakai pie chart, oke, biasanya untuk memvisualisasi data kualitatif, data kualitatif dalam persen. Oke. Nah, jumlah keseluruhannya coba hitung ini. 2,6 plus 20,5 plus 33,5 plus 43,6 itu totalnya selalu 100%. Nah, chart ini kan, pie ini kan bentuknya bulat. Jadi idenya tuh orang jadi mudah apa namanya? Bandingkan. Oh, yang biru ini dia Lombok. Oh, berarti mahasiswa asal Lombok ini jauh hampir setengah mungkin dari mahasiswa Dikma misalkan. Ini kelihatan kan dari hanya melihat gambar sini. Mahasiswa dari Pulau Sumbawa hampir sepertiganya. Ya, hampir sepertiganya, 33,3% sini. NTT sekitar seperempatnya, terus yang lainnya sekitar 2,5%, sangat sedikit. Oke, ini ya contohnya bagaimana caranya dibuat. Oke ya, bagaimana caranya dibuat, simple aja. Saya tunjukkan di sini biar kalian nanti saya suruh ujian, saya suruh bikin grafik. Oke, caranya ini insert, klik sini misalkan. Oh, saya harus klik ini. Yep. Nah, oke, udah langsung di rekomendasi atau all chart. Cari sini namanya pie. Oke, oke, dah, simple saja. Lalu nih kalau mau kasih judul silahkan. Misalkan kasih judul asal distribusi asal mahasiswa FSTT Undikman misalkan. Terus ini kan kamu bisa lihat ini kan ada Lombok Sumbawanya. Saya ngecek untuk ngecek ini biasanya klik sini, klik kanan, select data. Nah, edit yang sebelah sini, edit, masuk ada asal Lombok, NTT dan lainnya. Masuk, sekarang kita bisa lihat ini Lombok, NTT dan lainnya. Nah, ini
inilah contoh cara buat pie chart. Oke, menggunakan Excel. Oke, ingat tadi kalau kita balik ke materi presentasinya ini, kita gunakan apa namanya? Presentasi data seperti ini untuk membandingkan. Biasanya dipakai untuk apa? Data kualitatif dalam persen. Oke, beberapa catatan penting saya tulis di bawah ini. Ingat jumlahnya harus 100%. Oke. Dan lain-lain ini, contohnya nih, lain-lain. Itu kalau bisa kecil. Jangan lain-lainnya 46%. Kan berarti itu ada yang salah dari cara mengkategorikan data lain-lain. Kenapa nggak disebut satu-satu? Ya kalau disebut Bali, Jawa Timur, Madura, nanti terlalu banyak dia slice-nya, nggak kelihatan di nggak akan kelihatan di sini. Jadi kalau terlalu banyak lain-lainnya nanti nggak kelihatan di sini. Jadi dia lain-lain itu harus sedikit. Oke. Nah yang besar-besar itu harus bisa di capture di gambar ini. Oke. Terus karena dia sering kali dipakaikan persen, maka biasanya di captionnya itu misalkan tulis di sini undikma dari total 195 mahasiswa misalkan. Oke. Atau tulisnya itu misalkan total 195. Kayak gini. Jadi sebaiknya selalu tulis jumlahnya supaya orang punya, karena presentasi ini kan nggak jelas. Ya itu berapa angkanya? Itu kan cuma perbandingan saja.